Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah yang unik yang mungkin belum pernah Anda dengar sekalipun. Kalaupun Anda pernah dengar, mungkin ini bisa mempertebal ingatan Anda terhadap kisah yang saya ambil dari Nashaihul Ibad. Dalam kisah ini, seekor kucing bisa menghantarkan kita ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain pernah disebutkan, ada seorang wanita dimasukkan ke neraka hanya gara-gara memelihara kucing yang ditaruh di dalam kurungan tidak dikasih makan. Itu kan urusan kucing. Nanti ini bisa diangkat sampai akhirat kan. Ada seekor anjing pula, meskipun itu ceritanya Israiliyat. Ada seorang wanita jalang PSK. Ketika dia pulang dari germonya atau ngelontenya, dia itu melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Di dalam kehausan itulah si wanita lonte itu tadi iba melihat itu anjing. Akhirnya karena memang itu di gurun, di tengah-tengah gurun, tidak ada ciduk, akhirnya wanita itu tadi melepas sepatunya untuk diambil air di dalam sumur itu dan diminumkan terhadap anjing. Akhirnya anjingnya selamat dan tidak haus. Dari situlah Allah memberikan itu wanita ridhonya. Kucing yang bisa menghantarkan ke neraka, ada pula kucing yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Maka ketika pada waktu itu Allah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dengan sebab apa saya mengampuni dosa-dosa Anda, wahai Abu Bakar?" Allah bertanya terhadap sahabat Abu Bakar seperti itu. Ya, dengan pedenya sahabat Abu Bakar menjawab, "Mungkin dengan amal-amal soleh saya ya Allah, sehingga Anda mengampuni dosa-dosa saya." Jawabnya Allah, "Qala, lah, tidak. Apakah dengan ikhlasnya ibadah saya?" Tidak pula. "Apakah dengan haji saya, puasa saya, sholat saya, sehingga Anda mengampuni saya ya Allah?" Tidak sayang, tidak. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kembali, "Apakah dengan hijrah saya berkumpul terhadap orang-orang yang soleh dan terhadap orang-orang yang talibul ilm, sehingga panjenengan ngampuni dosa-dosa saya?" Jawabannya Allah tetap sama, tidak. Kemudian sahabat Abu Bakar kan menjadi pusing, bingung. Akhirnya bertanya kembali terhadap Allah, "Ya Allah, terus dengan apa kalau semuanya itu tidak, sehingga panjenengan, sehingga Anda mengampuni saya?" Allah pun menjawab, "Wahai Abu Bakar, ingatkah kamu ketika pada malam itu yang sangat super the best dinginnya, saking dahsyatnya dinginnya pada malam waktu itu di Baghdad, engkau jalan-jalan dan Anda melihat di pojokan sana ada seekor kucing kecil yang sedang apes, kedinginan yang sangat dahsyat. Ingatkah itu sahabat Abu Bakar?" "Ya, ingat ya Allah." "Kemudian Anda mengambil anak itu kucing dan engkau masukkan di dalam kantong bajumu yang begitu tebal sehingga kucing itu menjadi hangat tubuhnya. Ingatkah Anda?" "Ya Allah, saya ingat benar." "Birahmatika litilkal hirrati rahimtuka." Dengan sebab itulah Anda saya maafkan. Dengan sebab itulah aku ridho terhadap Anda. Dari kisah semua ini, saudaraku, pastinya Anda sudah bisa menyimpul hanya seekor hewan aja bisa menghantarkan kita mendapat ridhonya Allah. Pun sebaliknya, dengan adanya hewan kita bisa mendapatkan murkanya Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak? Terus bagaimana ketika Anda mempermalukan atau membuli atau
geting terhadap dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kami hadir di sini ingin memberikan narasi tengah-tengah supaya Anda itu tidak terjerumus. Karena kehidupan saat ini saudaraku, kehidupan kita, kehidupan sampean yang saat ini masih hidup, itu adalah kehidupan yang diirikan orang-orang yang sudah meninggal di kubur. Itu kan masjid Kiringan sebelahnya kan ada kuburan umum. Itu yang meninggal zaman dahulu. Kehidupan kita itu dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal di situ. Dirindukan apa? Kepengen ibadah, kepengen maca salat sakeh, kepengen hormat habaib. Dan permasalahannya saudaraku, sekarang itu kita lihat, kita yang ikut para habaib, apa habaib yang harus ikut kita sebagai orang akhwat? Jadi sekarang itu framingnya itu habaib harus ikut orang akhwal gitu, yang ngetir orang akhwal gitu. Ya enggak dong sayang, enggak. Kita yang harus ikut para habaib dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bener, sing sae, sing apik, sing soleh. Ketika nantinya ada habaib sing rondo rewel, rondo double, rondo nakal, sing ngurusi ben para habaib, kita orang lain, orang akhwal jangan ikut-ikutan. Kapasitasmu itu apa? Kan begitu. Yang berhak mengkanter itu ya para habib sendiri. Untuk saat ini kan mereka masih pada diam. Nanti akan ada waktunya. Ada adzan, stop dulu. Lanjut, ini setelah adzan. Waktunya tidak akan lama lagi saudaraku ya. Tidak akan lama lagi. Insya Allah ketika nantinya ada habaib sing rada rewel, rada ndablek, akan ada habaib-habaib yang lain yang akan mengingatkan. Itu semua sebagai bentuk perwakilan. Ya namanya jenenge ulama kan khotimul ummah, pelayan. Apalagi ketika ada habaib ndablek sing ngelingno habaib iki imbang, pas. Lah nek awak dhewe wong liya pengeling-elingno ki lho apa? Ya kan enggak etis sama sekali. Sebentar lagi insya Allah, sebentar lagi akan ada seperti itu. Yang Anda harapkan insya Allah akan tercapai. Dalam artian ketika ada habib-habib yang dablek, sengandani yo habib-habib yang di jalur lurus, yang di jalur tanpa tedeng aling-aling. Sing dablek dielingno. Gitu loh. Karena kita tahu semuanya yang namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi, Ahlu Baitil Mustafa Turi hum amanul ard di faddakiri. Itu yang harus kita pegang. Makanya jangan sampai terkena framing nanti nggak syafaat, nggak dapat syafaat, nggak dapat syafaat. Lah kita semua mencintai Kanjeng Nabi sampai sana putune tujuannya itu bentuk syafaat. Jangan dikena framing nanti nggak dapat syafaat, nggak dapat syafaat. Lah rumang samu. Lah kowe gantung syafaat apa ora hancur. Lah saat iki kowe urip masih hidup kan begitu, begitu. Semoga kita semuanya, teman-teman YouTuber atau netizen warganet, semoga dengan adanya omongan saya ini yang kanternya tengah-tengah, semoga dapat bisa membuka pikiran Anda. Setidaknya kita bisa berikhtiar, berhati-hati dalam hal ini, karena tidak lain tidak pula seperti kisah yang saya ceritakan tadi. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.